Australia ingin Indonesia bantu selesaikan masalah. Hubungan Indonesia dan Australia seperti berada di titik nadir selepas insiden penyadapan dan pengapalan sejumlah imigran ilegal belakangan ini. Indonesia menghentikan sejumlah kerjasama dua negara setelah intelijen Australia diketahui menyadap komunikasi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan pejabat tinggi Indonesia lainnya. Kebijakan Australia dalam menangani imigran ilegal. Alan Dupont, Profesor Keamanan Internasional di Universitas New South Wales, berpendapat hubungan Indonesia dan Australia harus segera diperbaiki karena ongkos yang ditanggung kedua negara terlalu besar jika perang dingin ini terus berlangsung. Berikut wawancara Bunga Manggiasih dari Tempo dengan Alan Dupont. Bagaimana cara mengatasi masalah imigran ilegal yang membuat hubungan Indonesia dan Australia memburuk? Tidak ada jawaban mudah. Dan ini bukan hanya masalah Indonesia dan Australia, tapi kita bisa memperbaiki sejumlah aspek dalam hubungan ini. Pertama, kedua negara harus melanjutkan kerjasama bilateral yang beberapa di antaranya sekarang sedang dihentikan. Indonesia merasa hanya jadi korban karena imigran gelap itu sebetulnya melintasi Indonesia dalam perjalanan menuju Australia. Apa pandangan Anda soal pandangan seperti itu? Kita semua bisa berargumen menjadi korban baik Indonesia, Australia maupun orang-orang malang yang diselundupkan. Tapi kalau kita terus berpikir diri sendiri sebagai korban, kita tidak bisa membuat kemajuan. Saya memilih tidak mendiskusikannya dalam kerangka pemikiran seputar korban, tapi respon konstruktif. Apa yang bisa kita berikan untuk problem kompleks tersebut? Tidak ada solusi mudah di sini. Anda, apakah sejauh ini respon Indonesia terhadap masalah ini sudah cukup kooperatif? Saya pikir sebelum masalah penyadapan terungkap, ada kerjasama yang cukup erat di antara kedua negara. Misalnya ada kerjasama antara polisi, tentara, dan sebagainya. Kita sudah berjalan ke arah yang benar sampai semuanya terhenti karena terkuaknya kasus penyadapan beberapa bulan lalu. Yang diuntungkan adalah para penyelundup manusia, karena tekanan terhadap mereka malah berkurang. Saya sarankan kerjasama keamanan Indonesia dan Australia yang kini terhenti dilanjutkan untuk mencegah para imigran ilegal. Apakah langkah-langkah itu bisa mengurangi imigran ilegal yang memasuki Australia? Seharusnya begitu. Australia sebetulnya negara yang relatif terbuka untuk imigran. Saya juga imigran. 1/4 penduduk Australia adalah imigran. Tidak dilahirkan di Australia. Kami menerima orang baru tapi harus mengikuti proses. Tidak semua bisa diterima. Sama seperti Indonesia, warga negara adalah prioritas bagi Australia. Kami mencoba menerima pencari suaka sebanyak mungkin, sebanyak kemampuan kami, tapi kami tidak bisa menerima semuanya. Anda mengatakan pemerintah Australia secara berkelanjutan punya kebijakan menghentikan perahu imigran ilegal, hanya metodenya saja berbeda. Tapi metode terakhir yang Australia pakai mengirimkan mereka dengan perahu ke Indonesia, sangat berbeda. Memang benar pemerintah Australia sekarang mengambil posisi lebih keras terhadap imigran ilegal, tapi kebijakan utamanya tetap sama dengan pemerintah beberapa dekade terakhir. Indonesia maupun Australia setuju kita harus menyetop perahu mereka, berbeda pendapat soal caranya. Menurut Anda, apakah itu tidak melanggar hukum internasional, termasuk Konvensi PBB tahun 1951? Ada yang bilang pemerintah Tony Abbott melarang hukum di sana. Saya bukan ahli hukum internasional, tapi saya berdiskusi dengan mereka dan mereka bilang itu tidak melanggar hukum internasional apapun. Memang tidak semua pengacara sepakat soal itu, tapi pengacara memang tak mungkin sepakat soal semuanya. Antara masalah imigran ilegal dan penyadapan, mana yang harus diprioritaskan penyelesaiannya untuk memperbaiki hubungan kedua negara? Saya pikir akan selalu ada masalah dalam hubungan antar negara. Tapi kalau Anda fokus pada satu masalah dengan risiko mengorbankan hubungan secara keseluruhan, maka kita akan berjalan mundur. Anda harus mengutamakan kebutuhan hubungan itu di atas masalah-masalah yang ada. Di masa lalu tiap ada satu masalah, hubungan Indonesia-Australia kolaps. Seperti saat jurnalis Australia di tahun 1986 mengkritik Soeharto.